Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frandi Listio, NPM 1B01905 dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang artinya manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan biasa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Secara garis besar, fungsi perusahaan dikelompokkan dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Sedangkan fungsi manajemen juga dapat dipecah dalam beberapa hal, diantaranya 1. Planning, 2. Organizing, 3. Stepping, 4. Pelaksanaan, dan 5. Controlling. Dan saya akan menjelaskan tentang 1. Model neraca keuangan yang memahami manajemen keuangan. Neraca keuangan suatu perusahaan terdiri dari 2 sisi, satu sisi kiri dan 2 sisi kanan. Sisi kiri yaitu meringkas aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan sisi kanan meringkas sumber dana yang dipakai untuk membiayai sisi kiri perusahaan tersebut. Sisi kiri disebut sebagai aktiva. Dengan demikian bisa dipandang sebagai ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sisi kanan neraca merupakan tugas manajer. Apa itu tugas manajer? Tugas manajer keuangan adalah mengambil keputusan investasi, pendataan, dan likuidasi operasional dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai saham. Oke, selanjutnya menciptakan nilai. Meningkatkan aliran kas masuk. Nilai bisa ditingkatkan dengan menciptakan aliran kas positif. Sebagai contoh, perusahaan bisa menjalankan investasi yang menguntungkan, yaitu memberikan aliran kas masuk. Aliran kas positif, perusahaan bisa mengelola modal kerja sehingga bisa mendapatkan aliran kas masuk yang positif pula. Selanjutnya maksimasi keuntungan versus maksimasi nilai saham. Tujuan manajemen seringkali dinyatakan sebagai maksimasi keuntungan. Hal tersebut tidak tepat. Pertama, keuntungan yang besar melalui jumlah saham yang beredar yang besar tidaklah sebaik yang kita inginkan. Kedua, keuntungan per lembar saham juga bukan merupakan tujuan yang tepat. Keuntungan lembar saham tidak memperhatikan nilai, waktu, dan risiko. Selanjutnya, nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor. Keuntungan perusahaan, risiko, dan faktor lain. Harga saham terjadi merupakan konsensus yang terjadi di pasar keuangan terhadap prospek dan risiko perusahaan di masa mendatang. Harga tersebut mencerminkan informasi besarnya aliran kas, timing, risiko, dan lainnya yang dianggap relevan oleh investor. Manajer dan pasar keuangan. Hubungan manajer dan pasar keuangan ada 4, yaitu manajer mencari dana dari pasar keuangan dengan jalan menerbitkan sekuritas atau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. 2. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan dengan cara membelikan aset, memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. 3. Sebagai dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda. 4. Sebagai kembalian ditanamkan oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Oke, itulah penjelasan tentang manajemen keuangan dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan